Hey, kembali lagi bersama Kang Menyul yang anjing pakai banget ini. Tentunya di channel baru lahir kemarin yang bermimpi mengguncangkan dunia persilatan Indonesia. Hahaha. Baiklah, kali ini saya selaku bos dan juga karyawannya sendiri akan merangkum alur cerita film Indonesia. Sebelumnya para bucin silahkan merapat. Ya, film ini dibintangi oleh aktor yang kerennya sama persis kayak saya. Memang, kata orang mirip sih. Ya siapa lagi kalau bukan Vino Giovanni Bastian. Ya, di film ini Vino dipasangkan dengan Sheila Mercia. Hayo, judul apa ini? Katanya ngikutin film Indonesia. Tapi aku janji, aku akan mencintai kamu dengan cara aku sendiri. Anjing lama ngejawabnya. Ya, film ini berjudul Tentang Cinta yang rilis di tahun 2007. Ya, masih zamannya Nokia ini. Jadi kalau nggak beli disknya, ya nggak bisa nonton. Makanya tonton ini biar tahu. Oke, di awal film diperlihatkan Sheila Marcia sebagai Sharon dan Fedi Nuril sebagai Rai. Mereka terlihat bahagia, seperti dunia memang milik para bucin. Hari-hari mereka lalui bersama. Ya, katanya 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Wow. Sampai hingga suatu ketika, Ray divonis oleh dokter mengidap kanker otak. Wah, sudah pasti orang kaya ini. Hehehe. Kalem, jangan mewek dulu lah. Ray adalah segala-galanya bagi Sharon. Ketika Ray divonis kanker otak, Sharon tetap setia mendampingi. Bahkan Sharon pun bersikeras bertunangan dengan Ray. Dan singkat waktu, Ray pun meninggal. Dan Sharon seakan kehilangan semangat hidupnya. Sharon pun memutuskan untuk menyendiri di suatu tempat, menenangkan diri, meninggalkan rumah dan teman-temannya. Di tempat menyendirinya itu, Sharon bertemu Vino. Ya, Vino di sini sebagai Evan yang memiliki sifat agak gokil-gokil dikit lah. Dan itu yang membedakan dengan Ray yang memang sabar dan cuit banget. Bilangin mas, suruh benerin suara motornya. Cuman dia doang punya kuping. Di sini Sharon dan Evan terlihat saling tak menyukai dan juga bertengkar. Lo mau bayar? Ntar dulu ya, urusan gue belum selesai. Woi. Kalau macam-macam, teriak. Suatu saat, ketika ulang tahun Sharon mendapat surprise dari keluarganya. Happy birthday, sweetheart. Tapi itu malah membuat Sharon marah dan pergi dengan menangis karena merasa teringat dengan Ray. Cie, para bucin mulai menyimak. Hahaha. Sharon berusaha setengah mati untuk lupa sama ulang tahun Sharon hari ini, ma. Sharon benci ulang tahun. Di situ adik Ray mengejar Sharon yang berlari ke danau. Kemudian memberikan kado yang dititipkan Ray sebelum Ray meninggal. Ini dari Ray. Ya, kado itu adalah sebuah buku diari tebal yang telah berisi tulisan-tulisan Ray.
Para bucin silahkan diambil tisunya. Mulai hari ini, aku bakal nemenin kamu lagi. Kamu cukup baca buku ini 1 halaman aja tiap hari. Di situ, Ray menuliskan agar Sharon membaca 1 hari 1 halaman. Agar Sharon setiap hari punya kesibukan membaca tulisan tersebut sambil berhalu seolah Ray berada di dekatnya dan tertawa bersamanya. Dan suatu ketika, Evan sedang berfokus-fokus ria dengan kameranya. Dia pun melihat seorang wanita duduk di jembatan kayu di tepi danau. Kemudian Evan pun menghampirinya. Jadi lo yang suka nangis sendirian di sini. Dan ternyata itu adalah Sharon. Kalau gue harus balikin buku itu, gue harus ketemu lo lagi. Gak sudi. Mereka pun bertengkar lagi hingga Sharon pergi dengan tak sadar bahwa buku diari Ray terjatuh di sana. Dan jelas, setelah Sharon pergi, buku itu diambil oleh Evan. Dan Evan pun lalu membacanya. Di situ mulai timbullah ketertarikan Evan pada Sharon. Evan pun menulis sesuatu yang menjawab tulisan Sharon di atasnya. Cinta itu tidak buta. Dia hanya memahami. Stop. Sebentar. Kok saya yang baper ya sama kata-kata ini? Kemudian karena tersadar dan panik buku diarinya nggak ada, Sharon pun kembali ke tempat itu untuk mengambilnya. Mau ngapain lagi lo? Mana buku gue? Balikin. Kalau lo macam-macam, gue teriak. Teriak aja. Emang ini peduli? Setelah membawa buku itu pulang, Sharon pun terlihat senang. Dan kemudian Sharon pun tahu Evan telah menulis sesuatu di sana. Singkat waktu, Evan kembali berfokus-fokus ria dengan kameranya. Lalu tak sengaja terfokus pada Sharon yang sedang berjalan. Di situ, Evan mencoba ingin meminta maaf pada Sharon karena tingkahnya yang tak disukai Sharon itu. Biasalah cowok, kalau mulai ada rasa, ya gitu. Sorry, aku cuma minta maaf dong. Sudah banget udah bikin aku kesal. Oke, sorry. Meski awalnya Sharon sok jutek, dengan Evan yang sudah berani menulis di buku diari kesayangannya tersebut, Minta maaf. Kamu nyebelin. Habis tulisan kamu bagus. Jadi berarti permintaan maaf gue diterima dong. tapi akhirnya Sharon membuka diri. Biasalah cewek. Sorry ya. Tarik ulur, Tulisan kamu juga bagus. ajur, hahaha. Hebat juga ini. Mereka pun akhirnya saling bercerita. Dulu Ray selalu ada di samping aku. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Namanya Audi. Dia cantik. Pokoknya paling bisa buat aku nyaman deh. Tapi setelah 1 bulan tunangan dia malah pergi. Mereka pun semakin akrab. Aku bukan tipe cewek yang gak setia.
Sayang, aku lagi deket sama seseorang. Dan mereka pun jatuh cinta. Nyek ngok. 1, 2. Hari demi hari mereka lalui dengan bahagia. Pun Sharon yang merasa dia menemukan cinta yang membuatnya bangkit. Aku gendong, yuk. Cinta yang tak lagi buta. Sekarang buka mata kamu. Van, thanks ya buat semuanya. Aku cinta sama kamu. Cinta yang telah terangi jalan gelapnya. Aku sayang sama kamu. Aku nggak tahu kapan pertama kali aku mulai suka. Aku bukan cowok yang suka ngobrol kata-kata cinta. Aku bukan Andre. Aku bukan orang yang romantis. Tapi aku janji, aku akan mencintai kamu dengan cara aku sendiri. Dan cinta yang kembalikan separuh jiwa yang pergi. Suatu ketika, Evan terlihat di satu rumah sakit. Dan di situ Evan kaget karena bertemu dengan Hairia Faturrahman sebagai Audi. Ya, Audi adalah tunangan Evan yang dulu ninggalin Evan pas sayang-sayangnya. Siapa yang sakit? Di situ Evan dan Audi berbincang-bincang dengan sedikit tegang. Nggak ada. Cuma ngambil vitamin aja. Van, soal hubungan kita, aku minta maaf. Setelah 3 tahun hubungan kita, cuma maaf. Kalau kamu emang gak mau sama aku, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa kamu harus tinggalin aku setelah kita tunangan? Lepas! Kalau aku sudah nyakitin kamu, aku minta maaf. Tapi kamu gak berhak menahan aku seperti ini. Kamu bahagia? Aku bukan apa-apa. Hingga Audi pergi dan tak sadar menjatuhkan obat yang dibelinya di sana tadi. Kemudian Evan pulang sambil membawa obat yang dikira vitamin itu dan menemui Sharon yang sedang santai minum teh pahit sambil menikmati cinta yang lagi manis-manisnya. Ada apa? Tapi di situ Evan terlihat kacau. Ya, siapa yang gak kacau berantakan kalau ketemu mantan tercinta tapi terjadi cekcok dikit. Hahaha. Itu obat siapa? Kemudian Sharon bertanya dengan obat yang dibawa Evan tadi. Daripada kamu minum vitamin dari bahan-bahan kimia kayak gini, mendingan kamu banyakin makan buah aja. Vitamin. Dulu aku sering nebus obat seperti Dan itu. Sharon bilang itu adalah obat yang sama untuk Ray dulu. Seketika Evan kaget
dan balik ke rumah sakit untuk menanyakan alamat Audi. Setelah mendapatkan alamatnya, Evan ke rumah Audi dan menemui Audi yang kebingungan sedang mencari obatnya tersebut. Ini obat kamu kan? Iya. Mau kamu apa sih? Aku nggak suka cara kamu. Gak ada siapa-siapa di sini. Dia nggak ada. Dia lagi keluar. Habis ini kebohongan apa lagi kamu ciumin ke aku? Dan disitulah semuanya jadi terjelaskan. Kenapa kamu pergi diam-diam membuat aku seperti pria tolol yang tinggal kekasihnya 1 bulan setelah pesta pertunangan? Jangan dokter bilang umurku udah gak lama lagi. Bahwa Audi tak berniat meninggalkan Evan. Aku memang terlalu banyak bohong sama kamu. Banyak yang pengen aku bilang sama kamu, tapi aku nggak bisa. Tapi satu-satunya alasan aku ngelakuin itu karena aku sayang sama kamu. Tapi karena tak ingin Evan tahu penyakitnya, Aku terlalu sayang sama kamu sampai aku nggak mau kamu ikut menderita bersama aku. pun tak ingin memberikan Evan cinta yang tanpa kebersamaan. Aku nggak mau kamu melihat aku berubah dari seorang kekasih yang kamu banggakan menjadi seorang cewek yang bahkan rambut pun nggak punya. Evan pun baper di situ Di mataku, kamu tidak pernah berubah. dan mereka berpelukan. Sudah tahulah artinya apa. Ya, mereka baikan. Hari demi hari berlalu. Hubungan Sharon dan Evan mulai tak seindah hari-hari kemarin. Karena Evan habiskan waktu terlalu banyak untuk menemani Audi yang sedang melawan sakitnya. Halo, Malam sayang, lagi ngapain? Dan Sharon pun mulai bertanya-tanya tentang itu. Van, ada masalah? Van, besok kamu bisa ke tempat biasa nggak? oh ya udah, ketemu di sana ya. Sampai besok. I love you. Maaf sayang, maaf. Kamu gak apa-apa kan? Aku tahu pasti kamu punya alasan yang kuat. Ada apa? Dan perlahan Sharon pun mengetahui jika Evan bertemu lagi dengan Audi. Di situ mulailah air mata Sharon berlinang lagi. Kamu mau yang ini atau yang ini? Aku mau dua-duanya. Di situ Evan pun bimbang dengan perasaannya. Mencintai Sharon Bisa. juga menyayangi Audi. Gak boleh. Kamu gak kayak biasanya. Dan kebahagiaan yang baru mereka rasakan gini mulai terusik. Aku tiba-tiba keinget sama Ray. Siapa namanya? Namanya Sharon. Dan tibalah pada ending cerita ini. Sharon berlinangan air mata dan kaget saat membaca diari yang ditulis Ray adalah halaman terakhir.
Kemudian dia membayangkan digandeng Ray dengan gaun pengantinnya dan pergi bersama Ray. Sharon? Di sisi lain, Evan tak bisa menjawab saat ditantang Audi katakan tidak mencintai Sharon dengan menatap mata Audi. Lihat aku. Dan bilang kalau kamu tidak mencintai Sharon. Ya, karena Evan tak mampu bohongi dirinya sendiri. Kamu tega mempermainkan Sharon. Aku gak pernah mempermainkan Sharon. Kalau begitu, lupakan aku. Aku gak mau. Bahwa mencintai Sharon juga menyayangi Audi. Kamu punya Sharon. Di situ, Audi memutuskan Kamu menyuruh harus Evan mencintai. pergi ke Sharon. Lihat aku. Bilang kalau kamu benar-benar gak mau ketemu aku lagi. Lalu dengan berat, Audi meninggalkan Evan di sana. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Dengan perasaan yang kacau berantakan, Evan pun pergi ke rumah Sharon. Dia pergi pakai baju pengantin. Apa? Kamarnya di mana? Akhirnya, Evan pun menemukan Sharon, Kamarnya di mana? yaitu di makam Ray. Dengan berlinangan air mata dan menggunakan gaun pengantinnya. Aku ingin ngejelasin Di soal situ Evan mencoba menjelaskan semua ke Sharon. sakit. Kanker. Tapi kenapa dia nggak mati dan pergi seperti Ray ninggalin aku? Kenapa dia harus bertahan hidup dan menebut kamu? Aku mencintai kamu, Sharon. Sungguh-sungguh mencintai kamu. Kamu percaya kan? Tapi aku juga menyayangi Audi. Aku selalu percaya kamu cinta sama aku. Aku gak boleh mencintai keduanya. Kamu boleh mencintai keduanya. Tapi kamu nggak bisa memiliki keduanya. Aku gak tahu lagi harus gimana. Aku bingung. Di sela penjelasannya tersebut, HP Evan berbunyi. Halo? Ya, HP Nokia-nya itulah. Hahaha. Dan ternyata itu ayahnya Audi mengabarkan Audi sedang kritis di rumah sakit. Evan dengan perasaan berat, bimbang, dan sangat kacau Jaga diri kamu baik-baik. meminta izin kepada Sharon untuk pergi. Dampingi Audi berjuang melewati masa kritisnya. Dengan memeluk dan mencium Evan, Gak boleh pergi. Aku gak akan pergi. pun Sharon merelakan Evan pergi untuk dampingi Audi dengan mengatakan sesuatu kepada Evan yang membuat Evan teteskan air matanya. Cinta itu tidak buta, tapi dia memahami. Dan film pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe bukan buta, tapi dia memahami. Salam nyek ngok.